Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladaleru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 16 Desember 2024, Senin, Pekan Advent ketiga. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ari Aran SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebagai seorang manusia, perlu sekali kita menyadari bahwa sekuat apapun kita melawan Tuhan, toh pada akhirnya kekuasaan Tuhan melampaui kekuatan-kekuatan kita itu. Pada akhirnya kekuasaan Tuhan melampaui kejahatan dan kekerasan hati kita. Injil hari ini mengangkat kita untuk melihat bagaimana kekebalan hati manusia yang tercermin dalam sikap tokoh-tokoh agama Yahudi, imam-imam kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka menanyakan apa hak Yesus membuat mukjizat, dan siapa yang memberinya kuasa untuk melakukan itu. Seharusnya, sebagai pembesar agama Yahudi, mereka tidak boleh menanyakan hal ini, sebab mereka tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah. Namun, karena kekebalan hati yang mereka miliki membawa mereka terus maju dengan pikiran yang menyesatkan untuk mencobai dan melawan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus tidak bisa dijebak dengan cara apapun. Ketika ia balik bertanya kepada tokoh-tokoh agama Yahudi, mereka bingung untuk menjawab pertanyaan itu.
Mereka bingung sebab mereka tidak mau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Dan jawaban yang mereka berikan ialah dengan berkata tidak tahu. Sebuah jawaban yang tidak bertanggung jawab, yang menunjukkan kualitas diri mereka. Inilah akibatnya bila kita tetap maju dalam kesesatan dan kekebalan hati. Kesesatan dan kekebalan hati membuat kita untuk enggan berbalik pada kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam keseharian kita, mungkin kita sering menjumpai orang yang justru iri hati terhadap orang-orang yang bisa melakukan hal-hal baik. Seolah-olah mereka tidak puas dan setuju jika ada orang lain yang bisa berbuat baik, berani membantu, berani menguatkan, saling menyembuhkan, dan juga selalu menghibur orang lain. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak ada bedanya dengan tokoh-tokoh agama yang dikisahkan dalam Injil. Sebetulnya, orang-orang seperti ini adalah mereka yang tidak sanggup melakukan kebaikan seperti yang orang lain lakukan. Mereka akan datang dengan iri hati, dengan benci, dengan dengki, dan bahkan ada yang berusaha untuk menyingkirkan sesama yang berbuat baik itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai murid Tuhan, kita harus perlu menyadari bahwa sikap yang ditunjukkan oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu telah dibutakan oleh iri hati, egoisme, dan kebencian, sehingga mereka tidak bisa melihat kebaikan dalam diri Yesus. Kita harus perlu sadar bahwa iri hati dan kebencian membutakan mata dan hati kita terhadap segala kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Semoga kita di masa-masa penantian ini menyadari diri kita pada posisi mana. Apakah kita seperti para tokoh-tokoh agama Yahudi yang dikisahkan dalam Injil? Mari saya mengajak kita untuk masuk ke dalam diri dan memeriksa batin kita. Apakah kita mempunyai hati yang selalu memiliki rasa syukur atas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain? Ataukah hati kita selalu tertutup dan buta hanya karena kedengkian dan iri hati? Semoga kita dapat menjadi murid Tuhan yang selalu mempunyai rasa syukur atas kebaikan-kebaikan yang orang lain lakukan. Semoga demikian. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.